Kiai Haji Ahmad Dahlan dikenal sebagai pendiri Muhammadiyah, salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Ia juga merupakan seorang ulama dan salah satu tokoh pembaharuan Islam di Nusantara. Berkat perjuangan dan jasa-jasa serta sumbangsih Kiai Haji Ahmad Dahlan, pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepadanya. Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan anak 4 dari 7 orang bersaudara, di mana keseluruhan saudaranya adalah perempuan, kecuali adik bungsunya. Ia lahir di daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, pada tanggal 1 Agustus 1868 dan meninggal di kota yang sama pada 23 Februari 1923 dengan nama kecilnya yaitu Muhammad Darwis. Ia adalah putra dari keluarga Kiai Haji Abu Bakar yang merupakan seorang ulama dan khatib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta pada masa itu. Dan ibu dari Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah putri dari Haji Ibrahim yang juga menjabat penghulu Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat pada masa itu. Pendiri Muhammadiyah ini termasuk keturunan yang ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, salah seorang yang terkemuka di antara Wali Songo, yaitu pelopor penyebaran agama Islam di Jawa. Silsilahnya tersebut ialah Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ishaq, Maulana Ainul Yakin, Maulana Muhammad Fadlullah atau Sunan Prapen, Maulana Sulaiman Ki Ajeng Gribik Jatinom, Demang Jurung Juru Sapisan, Demang Jurung Juru Kapindo, Kiai Ilyas, Kiai Mirtadho, Kiai Haji Muhammad Sulaiman, Kiai Haji Abu Bakar, dan Muhammad Darwisi atau Ahmad Dahlan. Pada usia 15 tahun, Ahmad Dahlan pergi haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Pada periode ini, Ahmad Dahlan mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharu dalam Islam, seperti Muhammad Abduh, Al-Afghani, Rashid Ridho, dan Ibnu Taimiyah. Ketika kembali pulang ke kampungnya, tahun 1888, ia berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Pada tahun 1903, ia bertolak kembali ke Mekah dan menetap selama 2 tahun. Kiai Haji Ahmad Dahlan sempat berguru kepada Syekh Ahmad Khatib yang juga guru dari pendiri NU, yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari. Sepulang dari Mekah, ia menikah dengan Siti Walidah, sepupunya sendiri, anak Kiai penghulu Haji Fadil, yang kelak dikenal dengan Nyai Ahmad Dahlan, seorang pahlawan nasional dan pendiri Aisyah. Dari perkawinannya dengan Siti Walidah, Kiai Ahmad Dahlan mendapat 6 orang anak, yaitu Zohanah, Siroj Dahlan, Siti Bushro, Irfan Dahlan, Siti Aisyah, Siti Zoharoh. Di samping itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah pula menikahi Nyai Abdullah, janda Haji Abdullah. Ia juga pernah menikahi Nyai Rum, adik Kiai Munawir Krapyak. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga mempunyai putra dari perkawinannya dengan Nyai Aisyah, adik Ajengan Penghulu, Cianjur, yang bernama Dandanah. Ia pernah pula menikah dengan Nyai Yasin, Paku Alam, Yogyakarta. Pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan bahwa Islam hendak didekati serta dikaji melalui kacamata modern sesuai dengan panggilan dan tuntunan zaman, bukan secara tradisional. Beliau mengajarkan kitab suci Al-Quran dengan terjemahan dan tafsir agar masyarakat tidak hanya pandai membaca atau melakukan Quran semata, melainkan mereka juga dapat memahami makna yang ada di dalamnya. Dengan demikian, diharapkan agar membuahkan amal perbuatan sesuai dengan yang diharapkan Al-Quran itu sendiri. Menurut pengamatannya, keadaan masyarakat sebelumnya hanya mempelajari Islam dari kulitnya, tanpa mendalami dan memahami isinya. Sehingga Islam hanya merupakan suatu dogma yang mati. Di bidang pendidikan, ia mereformasi sistem pendidikan pesantren zaman itu, yang menurutnya tidak jelas jenjangnya dan tidak efektif metodenya.
lantaran mengutamakan menghafal dan tidak merespon ilmu pengetahuan umum. Maka, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan sekolah-sekolah agama dengan memberikan pelajaran pengetahuan umum serta bahasa Belanda. Bahkan ada juga sekolah Muhammadiyah seperti His Met the Quran. Sebaliknya, beliau pun memasukkan pelajaran agama pada sekolah-sekolah umum. Ia terus mengembangkan dan membangun sekolah-sekolah sehingga semasa hidupnya beliau telah mendirikan banyak sekolah, masjid, langgar, rumah sakit, poliklinik, dan rumah yatim piatu. Kegiatan dakwah pun tidak ketinggalan. Beliau semakin meningkatkan dakwah dengan ajaran pembaruannya. Di antara ajaran utamanya yang terkenal, beliau mengajarkan bahwa semua ibadah diharamkan, kecuali yang ada perintahnya dari Nabi Muhammad SAW. Beliau juga mengajarkan larangan ziarah kubur, penyembahan, dan perlakuan yang berlebihan terhadap pusaka-pusaka keraton seperti keris, kereta kuda, dan tombak. Di samping itu, beliau juga memurnikan agama Islam dari percampuran ajaran agama Hindu, Buddha, animisme, dinamisme, dan kejawen. Sekian dari saya. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya.